Halo teman-teman semua, selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Baek Yusul terdesak karena dirinya terluka oleh serangan Saba, tapi sekarang dirinya telah menemukan cara untuk melakukan serangan balik. Baek Yusul berpikir karena luka yang dirinya dapatkan dari necromancer itu membuatnya kesulitan untuk mengendalikan jarak blink, maka dirinya harus membuat celah. Jarak antara dirinya dengan necromancer itu sekarang adalah 13 meter, yang artinya Baek Yusul tidak perlu melakukan pembatalan gerakan blink. Dengan memanfaatkan jarak maksimal blink miliknya, Baek Yusul langsung menggunakan blinknya untuk berpindah ke depan necromancer itu. Saba tentunya sangat terkejut karena bocah ini langsung menggunakan blinknya ke depannya dikala dirinya sedang menurunkan pertahanannya. Sambil mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa, Baek Yusul mengatakan inilah akhir dari pertarungan mereka berdua. Seketika itu, Baek Yusul langsung menusuk jantung Saba menggunakan Terifon yang tidak memiliki perlindungan sama sekali. Kekalahan sang necromancer itu tentunya juga berdampak pada pasukan undead yang sedang dilawan oleh murid-murid Akademi Stella. Perlahan, pasukan undead yang mengepung murid-murid Akademi Stella mulai menghilang, dan itu membuat mereka cukup terkejut. Choluang menanyakan apakah Baek Yusul berhasil mengalahkan necromancer itu sendirian, dan Bandion mengatakan sepertinya begitu. Jackie yang kelelahan hampir saja tidak percaya jika mereka masih bisa selamat dari pengepungan pasukan undead ini. Semua murid Akademi Stella yang telah berhasil mengalahkan pasukan necromancer tentunya bersorak gembira, namun hal itu berbeda dengan Baek Yusul yang sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Baek Yusul mengatakan jika rasa capeknya terasa seperti ingin mati saja, tapi dirinya harus buru-buru pulang terlebih dulu. Setelah insiden pengepungan tersebut, Baek Yusul dan murid Akademi Stella lainnya diserahkan pada kesatria penyihir akademi dan kembali ke akademi mereka. Lee Hanwol menanyakan bukankah Baek Yusul bilang mau berlatih di tempat pemandangan indah disertai dengan udara segar, tapi memangnya sejak kapan udara di pemakaman itu menyegarkan? Baek Yusul tentunya hanya bisa meminta maaf, dan Lee Hanwol mengatakan berdasarkan peraturan akademi, dia akan menerima pengurangan nilai tanpa terkecuali. Akan tetapi, karena Baek Yusul rela melindungi teman-temannya sekalipun harus melanggar peraturan akademi, tindakannya sangat diapresiasi. Selain itu, Lee Hanwol memberitahu jika Baek Yusul juga akan mendapatkan imbalan sekaligus poin tambahan, dan dia sekarang hanya tinggal menunggu kabarnya saja. Baek Yusul tentunya berterima kasih atas pemberitahuannya, dan Lee Hanwol mengatakan agar Baek Yusul kembali ke asramanya untuk beristirahat. Baek Yusul rasa inilah saatnya bagi dirinya untuk beristirahat sementara waktu dan bersantai, karena katanya butuh waktu beberapa hari agar pergelangan kakinya bisa sembuh. Tapi sebelum pergi, Baek Yusul melihat Aisel yang tampaknya ingin berbicara dengannya, dan Baek Yusul menanyakan ada apa. Aisel mengatakan dirinya hanya ingin berterima kasih untuk hari ini, dan Baek Yusul mengatakan tidak masalah, atau mungkin Aisel bisa mentraktirnya lain kali. Dalam pikirannya, Aisel sepertinya masih ragu apakah dirinya harus menanyakan hal ini pada Baek Yusul. Ketika Baek Yusul berpamitan untuk pergi duluan, Aisel menanyakan apakah menurut Baek Yusul dirinya bisa melakukan sesuatu seperti itu juga. Aisel dengan memasang wajah sedihnya menanyakan apakah dirinya juga bisa melakukan sesuatu seperti Baek Yusul jika dirinya berusaha lebih keras lagi. Baek Yusul rasa ini pertanda buruk karena Aisel yang diceritakan tidak akan mengajukan pertanyaan seperti ini, dan mungkinkah ini karena tindakannya. Karena dirinya sudah ikut campur di dalam ceritanya, Aisel jadinya mendapatkan berbagai cobaan tanpa mengetahui ceritanya yang sudah sekuat tenaga mengatasinya. Baek Yusul tidak tahu apakah ceritanya nanti akan berubah sangat jauh, tetapi dirinya tidak boleh membiarkan Aisel sampai putus asa. Baek Yusul mengatakan kurasa dia tidak perlu menanyakannya karena dia sudah menunjukkan keajaiban pada semua orang, dan yang dia lakukan tergolong mustahil bagi mereka. Aisel menanyakan bagaimana Baek Yusul tahu jika dirinya selalu berjuang keras, dan Baek Yusul mengatakan selama ini dirinya telah mengawasinya. Aisel tentunya jadi tersipu malu mendengarkan perkataan Baek Yusul barusan. Baek Yusul sendiri berpikir sepertinya dirinya salah berbicara karena kedengarannya barusan seperti dirinya ini adalah seorang penguntit.
Baik Yusel kemudian berpamitan untuk pergi, tapi dalam hatinya, apakah dirinya tadi terlihat seperti seseorang pengundit yang menjijikkan? Aisel berpikir, belum ada satupun orang yang memperhatikan dirinya yang dicap sebagai anak pengkhianat, tapi Baik Yusel selalu mengawasi dirinya. Aisel jadinya lega karena setidaknya kerja kerasnya selama ini telah diakui oleh seseorang dan menyebutnya sebagai sebuah keajaiban. Keesokan harinya, atau mungkin beberapa hari setelah insiden Necromancer, semua orang menantikan upacara penerimaan penghargaan murid Akademi Stella. Baik Yusel berpikir kenapa upacara penghargaan bisa seheboh ini sampai dihadiri oleh para menteri sihir, Magic Tower, dan bahkan sampai para bangsawan. Terlebih lagi, Baik Yusel baru pertama kali melihat Hong Bion begitu antusias dan bersemangat seperti ini. Menyadari Baik Yusel yang terus menatapnya, Hong Bion menanyakan apa yang sedang dia lihat dan Baik Yusel mengatakan bukan apa-apa. Lee Han-wol kemudian memberitahu agar semuanya tetap tenang karena upacara pemberian penghargaan akan segera dimulai. Lee Han-wol mengatakan hari ini mereka akan memberikan penghargaan apresiasi pada 12 murid yang berani melawan manusia dark demonic. Sebagai penghargaan atas keberanian mereka dan tidak mundur dalam melawan manusia dark demonic, mereka akan diberikan penghargaan yang setimpal. Lee Han-wol mengatakan jika penghargaan ini akan diberikan langsung oleh kepala sekolah Akademi Stella kepada 12 siswa yang bersangkutan. Baik Yusel tentunya cukup terkejut karena dirinya bisa bertemu dengan kepala Akademi Stella secepat ini. Puncak dari umat manusia, seseorang yang terlihat masih sangat muda, dialah master penyihir lingkaran 9, yaitu Elteman Eltewin. Elteman sudah berusia 300 tahun dan selalu tampil dengan senyumannya yang tenang, serta dia adalah seorang magic warrior terkuat dengan julukan penghancur, yaitu Sang Slayer. Elteman memberikan ucapan apresiasi pada mereka satu persatu dan tampaknya Celuang sedikit gugup di hadapan kepala akademi. Ketika menghampiri Baik Yusel, Elteman tampaknya memang sudah menantikan pertemuannya dengan Baik Yusel. Baik Yusel berpikir jika bertatapan dengannya saja sudah membuatnya merasa sesak dan mungkinkah ini adalah kekuatan dari salah satu 10 orang terkuat di dunia yang telah mencapai lingkaran 9. Akan tetapi, Baik Yusel rasa dirinya tidak boleh sampai berpaling sedikit pun dan itu malah membuatnya terlihat seperti sedang memelototi kepala sekolah yang lebih pendek. Elteman tentunya hanya tertawa sambil mengatakan sepertinya dia masih berusaha begitu keras, tapi dia masih saja memenuhi ekspektasinya. Baik Yusel yang kebingungan tentunya berpikir, memangnya ekspektasi seperti apa yang dimaksud dan memangnya apa yang sedang dia pikirkan tentangnya. Setelah pemberian penghargaan tersebut, upacara pemberian penghargaan langsung ditutup dan rasanya begitu garing karena isinya cuma sudut pandang Baik Yusel. Baik Yusel merasa Akademi Stella sangatlah dermawan karena memberikan 5 juta kredit sebagai hadiah, jadi sementara waktu dirinya tidak perlu khawatir soal uang. Apalagi, Baik Yusel senang karena dirinya juga mendapatkan sebagian dari jantungnya Necromancer itu, yaitu Forge Vessel. Baik Yusel rasa mungkin ini masih tidak mudah, tapi begitu Alterisa membuat subspace, membawa item seperti ini pastinya akan jauh lebih mudah, tapi untungnya mereka akan memberikan hadiahnya. Baik Yusel juga mendapatkan hadiah dari sistem berupa XP dalam jumlah besar dan dia juga dapat memilih di antara salah satu hadiah yang ada antara item, skill, dan experience point. Baik Yusel berpikir kenapa sistemnya selalu memberikannya hadiah dengan kualitas terbawah, tapi sepertinya memang tidak ada pilihan lain. Namun untuk sekarang, Baik Yusel akan memilih untuk mengambil XP point untuk meningkatkan skill flash forwardnya. Dari pertempuran sebelumnya, Baik Yusel jadinya tahu jika dirinya sangatlah lemah dan cukup mudah untuk diserang. Mencoba sesuatu yang sama dengan yang lain tak akan berpengaruh apapun, jadi dirinya harus lebih depan daripada yang lain dengan pengetahuan yang dirinya miliki. Dengan imbalan peningkatan skill flash forwardnya, rank skill tersebut akhirnya meningkat jadi kelas 2 dengan jarak 12 meter, 3 kali penggunaan dan cooldown 3 detik. Seketika itu, Baik Yusel merasa perubahan yang cukup kuat dari dalam dirinya dan rasanya dirinya sudah meningkatkan kekuatannya. Baik Yusel senang karena penggunaan skillnya menjadi lebih efisien dan sekarang dirinya bisa lebih leluasa untuk menggunakannya. Baik Yusel rasa mungkin Aisel sekarang sudah melakukannya dan mungkin dia akan segera bisa menguasainya. Berpindah ke tempatnya Aisel, di mana dia saat ini sedang melakukan meditasi bersama dengan profesor yang mengajar di kelas meditasi menuju Abyss.
Aisel tampaknya saat ini terlihat sangat fokus melatih pikirannya, sampai-sampai tidak mendengarkan seseorang memanggilnya. Seseorang itu kemudian menyuruh Aisel untuk segera bangun, dan Aisel berpikir apakah dirinya barusan sedang tertidur. Tampaknya itu adalah sebuah spirit dan dia memberitahu agar Aisel tidak menggunakan sihir selama meditasi berlangsung, tapi Aisel menanyakan kenapa. Spirit kupu-kupu itu memberitahu sebaiknya Aisel melihatnya sendiri langsung apa yang ada di atas kepalanya itu, dan terlihat jika ada sebuah kristal es besar yang melayang. Aisel berpikir sejak kapan dirinya membuat kristal es sebesar ini, padahal dirinya tidak melancarkan teknik apapun ataupun mengkalkulasi formula sihir. Selain itu, tidak ada murid di sini yang menyadarinya. Meski serendah apapun kelas suatu sihir, seharusnya aliran mana sebelum sihirnya selesai bisa dirasakan oleh mereka. Jikalau ini memang efek dari meditasi, Aisel berpikir apakah Baek Yusul sedari awal sudah memprediksinya juga. Setelah kelas selesai, Aisel langsung berburu roti krim kacang merah yang sangat laris di kalangan para siswa. Berkat uang hadiah atas penghargaannya, Aisel akhirnya bisa menikmati roti krim kacang merah yang harganya mencapai 1.500 kredit. Namun ketika Aisel sedang ingin menikmati rotinya, seseorang kemudian menghampiri Aisel. Orang itu tidak lain adalah Jeremy Skalvan, calon penerus kekaisaran Skalvan yang telah menyingkirkan semua saudaranya. Jeremy menanyakan apakah Aisel sudah bergabung dengan klub, tapi Aisel mengatakan belum, dan Jeremy menanyakan bagaimana jika dia bergabung dengan klubnya. Aisel menanyakan apa syaratnya, dan Jeremy mengatakan tidak ada syarat apapun, karena dirinya hanya tertarik dengannya saja. Aisel tahu jika dia adalah pembohong, karena Jeremy pasti mendekatinya agar dirinya menjadi pajangan yang menarik banyak perhatian. Jeremy mengatakan sepertinya Aisel tidak percaya dengannya, tapi dirinya memang sungguh tertarik dengan Aisel. Jeremy mengatakan agar Aisel bergabung saja dengannya dan terus berada di sisinya. Kalau dia melakukannya, akan ada banyak hal yang bisa dirinya berikan padanya. Aisel tentunya sudah mengetahui lebih dari siapapun jika kekaisaran Skalvan sedang berselisih dengan kerajaan Adolebit, dan dengan bantuan kekuatan Jeremy, dirinya bisa mengakhiri kesulitannya. Akan tetapi, dirinya sudah tidak perlu lagi bahagia hanya karena roti kacang merah, dan dirinya sudah tidak perlu lagi menahan rasa malu karena dipanggil sebagai anak pengkhianat. Aisel tahu seharusnya dirinya tidak melakukan ini, dan Jeremy tampaknya sudah sangat menantikan jawabannya Aisel. Namun sebelum Aisel menjawab Jeremy, Flem tiba-tiba datang sambil menampar wajah Aisel tanpa alasan yang jelas. Aisel dan Jeremy tentunya sangat terkejut dengan tindakan Flem yang secara terang-terangan menampar siswa lain. Flem mengatakan dasar sampah, padahal katanya dia mau pergi bersama dengannya, tapi kenapa dia malah bermesra-mesraan dengan cowok lain di sini? Wajah Aisel tampaknya tidak paham dengan situasinya, tapi Flem mengatakan bukankah Aisel suka padanya, tapi kenapa malah berduaan dengan cowok lain? Flem kemudian menarik tangan Aisel sambil mengatakan agar dia segera ikut dengannya, karena mereka harus berbicara berdua. Selagi Aisel dan Flem pergi, tampaknya Pangeran Jeremy mengetahui maksud Flem yang tiba-tiba membawa Aisel. Flem mengatakan syukurlah dirinya tidak terlambat dan hampir saja dia terkena masalah, tapi Aisel menanyakan apa maksudnya tadi. Flem mengatakan mungkin Aisel sekarang masih belum paham dengan maksudnya dan seharusnya dia berterima kasih padanya. Terlebih lagi jika Aisel menolak pria gila itu tanpa alasan yang masuk akal, Aisel bisa saja ditindas habis-habisan oleh orang itu. Flem meminta maaf karena menyeret Aisel dengan kasar barusan tadi, jadi dirinya akan pergi duluan sekarang. Flem berpikir, apakah yang dirinya lakukan ini sudah benar, tapi jika Aisel bergabung dengan klub itu seperti di cerita aslinya, dia pasti akan dihancurkan oleh Jeremy. Flem sebenarnya tidak berniat mengganggu jalan cerita utamanya, tapi saat dirinya melihat Baek Yusul melakukannya, ternyata rasanya tidak seburuk itu. Akan tetapi, Flem masih cukup khawatir karena dirinya takut akan ketahuan oleh Pangeran Jeremy jika dirinya berbohong untuk membawa Aisel. Di dalam ruangannya, Jeremy tampaknya sedang bersantai dan meminum teh sambil memikirkan apa yang baru saja Flem lakukan. Jeremy mengatakan manis juga wanita itu, bahkan dia sampai terang-terangan berbohong di hadapannya untuk mencuri Aisel darinya. Jika dipikirkan lagi, Jeremy merasa bahwa Flem rupanya lebih menarik daripada Aisel setelah berani berbohong di depannya. Jeremy tentunya jadi semakin ingin membuat Flem menjadi miliknya, tapi dirinya harus sedikit bersabar untuk membawanya ke sisinya.